Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin memperkenalkan diri. Nama saya Evelyn Firstakasa dengan NIM C01241184. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tulang rawan dan tulang. Nah, dimulai dari tulang rawan. Di tulang rawan ini ada 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan juga tulang rawan fibrosa. Nah, yang pertama itu pada tulang rawan hialin. Nah, di tulang rawan hialin ini dia itu memiliki banyak tipe kolagen 2 dan tidak memiliki pembuluh darah atau avaskular. Nah, tulang rawan hialin ini juga dia itu berlokalisasi pada ujung ventral iga, pada permukaan sendi tulang, pada trakea, laring, bronkus, dan sebagian besar itu terdapat pada tulang rangka embrionik. Nah, tulang rawan hialin ini juga dia itu memiliki dua matriks, yaitu matriks interteritorial dan juga matriks teritorial. Dan juga dia memiliki perikondrium yang dimana itu dalam lapisan dalam itu adalah lapisan kondrogenik dan lapisan luar itu lapisan fibrosa. Dan ada dua pertumbuhan dalam tulang rawan hialin ini. Yang pertama itu ada pertumbuhan interstitial dan juga pertumbuhan aposisional. Nah, lanjut ke tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis ini memiliki matriks yang lunak dan fleksibel dibandingkan tulang rawan hialin, dan dia itu memiliki banyak serat elastis di dalamnya. Dan tulang rawan elastis ini dia berlokalisasi pada daun telinga, daun telinga, dinding meatus acusticus externus, saluran eustachius, dan juga pada epiglotis. Dan dia ini memiliki perikondrium. Yang terakhir ada tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan fibrosa ini memiliki struktur yang cukup keras dan memiliki serat kolagen, terutama paling banyak itu serat kolagen tipe 1. Dan tulang rawan fibrosa ini berlokalisasi di diskus intervertebralis, simfisis pubis, dan juga pada di tempat melekatnya tendon pada tulang rangka. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tulang lagi. Nah, tulang itu memiliki matriks tulang yang terdiri dari dua, yaitu bahan organik dan juga bahan anorganik. Nah, pada bahan organik ini dia itu memiliki dia itu berisikan mineral, sementara anorganik itu dia berisikan 90% kolagen tipe 1 dan 10% unsur amorf. Nah, kemudian tulang itu memiliki sel tulang, yaitu satu itu osteoblast. Nah, osteoblast ini itu dia sel yang membentuk tulang baru. Lalu ada osteosit, yaitu adalah sel yang memelihara matriks dan melepaskan kalsium. Dan yang ketiga itu osteoklas, yakni adalah sel yang menghancurkan dan menghilangkan tulang lama. Nah, kemudian di sini kemudian ada juga 3 klasifikasi tulang. Yang pertama itu ada konselosa dan kompakta, yang kedua itu primer dan sekunder, dan yang ketiga itu ada berkas, anyaman, dan juga berserat halus. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah sistem Havers. Nah, sistem Havers ini adalah sistem pembuluh darah. Nah, di sini itu ada kanalis Havers, ada lamel konsentris, ada lacuna, dan juga di sini kita bisa lihat ada kanalis Volkmann. Kanalis Volkmann ini adalah kanalis yang menghubungkan dua kanalis Havers. Dan juga kita bisa lihat di sini ada lamel interstitial. Nah, kemudian pada permukaan tulang itu ada dua. Yang pertama itu periosteum. Nah, periosteum ini adalah jaringan ikat yang menutupi bagian luar tulang, yang berisikan sel fibrosa pada bagian dalam, dan pada bagian luar itu sel osteogenik. Nah, yang kedua itu ada endosteum. Nah, endosteum ini sama seperti periosteum, tapi dia itu bedanya itu dia tipis dan tidak memperlihatkan dua lapisan. Lalu ada yang namanya osteogenik. Nah, osteogenik ini adalah pertumbuhan tulang. Nah, pertumbuhan tulang ini ada dua. Yang pertama adalah osteogenik intramembranosa, dan yang kedua itu ada osteogenik encontralis. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pertulangan enkontral.
Nah, pada zona 1 ini yaitu zona istirahat, belum ada aktivitas dan kondroblast masih terlihat seperti titik-titik kecil. Lalu yang kedua ini adalah zona proliferasi, di mana kondroblast ini sudah mulai membelah dan tersusun dalam satu barisan seperti uang koin. Nah, lanjut pada sistem maturasi, sistem zona maturasi. Pada zona maturasi ini sel kondroblast sudah mengalami pematangan menjadi sel kondrosit dan terlihat selnya itu lebih besar dan juga menjadi lebih bulat. Nah, kemudian lanjut ke zona yang selanjutnya, yaitu adalah zona kalsifikasi. Nah, di zona kalsifikasi ini sel kondroblast yang berubah menjadi kondrosit ini terperangkap dan mati dibersihkan oleh osteoklas. Nah, proses terjadinya kalsifikasi ini ditandai dengan munculnya endapan kristal hidroksiapatit. Lanjut pada yang terakhir, zona terakhir, osifikasi. Nah, di zona osifikasi ini sel kondrosit telah digantikan oleh sel osteoblast dan sudah ada penetrasi atau vaskular, yaitu adalah pembuluh darah. Sekian dari saya, terima kasih.